Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati segenap jamaah sholat Jum'ah di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada siang hari ini kajian pada Jumat, yaitu kajian tafsir tematik. Insyaallah pada siang hari ini akan mengusung tema Ulin Absor dalam Al-Quran. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada beliau, Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Dan bagi para pendengar dan juga para pemirsa bisa langsung bertanya di nomor WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka kajian siang pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab Li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian tafsir tematik dengan tema Ulil Absor dalam Al-Quran bersama beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah, diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, rezeki yang banyak, barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu Ulil Absor di dalam Al-Quran, atau tepatnya adalah lafal Ulil Absor di dalam Al-Quran. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas yaitu ulil albab, ulil nuha, dan sekarang adalah ulil absar. Apa itu ulil absar? Ulil absar terdiri dari dua kata yaitu uli dan al-absar. Uli sendiri artinya adalah ashab atau para pemilik, sedangkan absar itu artinya adalah jamak dari basarun. Basarun yaitu penglihatan. Basarun atau penglihatan. Kalau ainun itu artinya adalah mata. Tapi kalau basarun itu artinya adalah kemampuan untuk melihat. Kemampuan untuk melihat atau daya lihat, namanya basar. Dengan demikian absar itu adalah kemampuan penglihatan atau daya lihat. Nah, ada lagi yang satu derivasi dengan basar yaitu basiroh.
yang biasa diterjemahkan atau diartikan yaitu sebagai mata hati. Akan tetapi kenapa di dalam Al-Quran ada ulil absar tapi tidak ada ulil basair? Orang-orang yang mempunyai basair, orang-orang yang mempunyai basirah. Yang menarik adalah bahwa di dalam Al-Quran basair itu lebih digunakan yaitu senada atau semakna dengan kata al-ayat atau tanda-tanda kekuasaan atau al-burhan yaitu tanda-tanda atau argumen yang mematahkan, itu basair. Dengan demikian, basirah yang merupakan kata tunggal dari basair ya, atau kata hati, itu memang sifatnya adalah given. Sifatnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemberian itu, yaitu basirah, itu tidak semua orang itu mempunyai. Berbeda dengan al-basar. Kalau al-basar itu semua orang mempunyai dan memilikinya. Dengan demikian kalau di dalam Al-Quran ada ulil absar. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi dan karakteristik dari Al-Quran itu adalah sebagai at-tamkin, yaitu pemberdayaan atau memberdayakan manusia. Maka supaya manusia itu bisa memberdayakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalimat atau lafaz yang dipakai itu adalah sesuatu yang memang ada pada rata-rata manusia, yaitu al-basar. Singkatnya begini. Sejatinya manusia itu yang mempunyai absar. Manusia itu yang mempunyai an-nuha. Manusia itu yang mempunyai albab. Hanya saja kita mau menggapai ke situ atau tidak. Kita mau mengarah sampai ke situ atau tidak. Berbeda dengan basirah. Basirah itu kalau dalam bahasa lain bisa disebut juga sebagai al-mauhibah. Sesuatu yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang. Yaitu biasanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang salih, kepada para aulia, kepada ahli-ahli ma'rifat, kepada al-arifuna billah. Dengan cara apa? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan menjalani ibadah-ibadah sunnah. Sehingga ketika hambaku dekat dengan aku, fakuntu sam'ahu idha yasma' wa basarahu idha yubsir wa yadahu idha yabtish. Maka aku Allah akan menjadi telinga hambaku itu ketika dia mendengar. Nah,
Itu adalah given, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keistimewaan itu. Jadi kalau basirah itu adalah dari atas ke bawah, dari Allah kepada kita. Sementara kalau absar itu adalah kasbi. Itu adalah usaha yang bisa kita lakukan dan kita bisa mencapai ke situ. Ulil absar. Itu yang pertama. Yang kedua, absar itu dalam bentuk jamak. Basarun, absarun. Basarun, absarun. Ini mengindikasikan bahwa ulil absar itu adalah orang yang memandang suatu objek lebih dari satu kali. Nah, itu kalau cara orang sekarang ya, orang sekarang mengatakan yaitu mengamati, mengobservasi atau menganalisis. Atau dalam bahasa Al-Quran yang lain yaitu an-nadharu ila afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. An-nadhrah ila. Jadi ada an-nadhrah ila, ada an-nadhrah fi. An-nadhrah ila maupun an-nadhrah fi, meskipun ada perbedaan sedikit tentang makna, tapi ada kesamaan yaitu penglihatan secara analitis. Penglihatan atau pengamatan secara analisis. Jadi ada absar, ada an-nadhrah ila. Kemudian kalau kita tarik ke belakang, itu ada juga yaitu iqra. Iqra. Iqra itu membaca. Iqra itu membaca. Tapi beda. Al-qira'ah dengan at-tilawah itu beda. Kalau at-tilawah yaitu mujarradut tilawah, hanya sekedar recite, yaitu memfokuskan pandangan kepada suatu tulisan kemudian dipahami, itu tilawah. Tapi kalau al-qira'ah dari kata qara'a yaqra'u, itu mempunyai arti juga yaitu jama'a yajma'u, yang artinya adalah mengumpulkan. Dengan demikian al-qira'ah itu adalah membaca secara induktif, membaca secara analitis induktif, membaca perilaku masyarakat. Maka apa yang dilakukan? Al-qira'ah ala as-suluk al-ijtima'i atau as-suluk al-mujtama'i. Misalnya ya, itu artinya adalah satu orang diamati, si A diamati, si B diamati, si C diamati. Kelompok ini diamati, kelompok B diamati, kelompok sebelah diamati. Dari satuan-satuan atau dari kelompok-kelompok yang diamati kemudian diambil satu kesimpulan. Itu namanya al-qira'ah. Dan Nabi Muhammad SAW dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Iqra, itu artinya adalah amatilah masyarakatmu wahai Muhammad. Ana wong potongane kaya Abu Jahal. Ana wong potongane kaya Abu Lahab. Ana wong potongane kaya Umar bin Khattab. Ambillah kesimpulan. Itu namanya al-qira'ah. Al-qira'ah.
Dan itu adalah makna yang tepat. Sebab kalau al-qiraah diartikan sebagai membaca kitab, maka selamanya atau paling tidak dalam dekade tertentu Nabi Muhammad tidak menjalankan perintah itu. Karena Nabi Muhammad adalah ummi. Dan ini adalah mustahil. Nabi Muhammad pasti menjalankan perintah Allah. Jadi al-qiraah di satu sisi, kemudian an-nadhrah ila di sisi yang lain, kemudian ulul absar di sisi yang lain lagi, itu ada benang merah, ada kesamaan, yaitu melihat satu objek tidak hanya sekali. Jadi kalau kita punya ulul albab itu artinya adalah orang melihat satu objek dilihat dari substansinya. Ulil nuha melihat suatu objek dilihat dari efek negatif dan positifnya. Ulul absar melihat suatu objek tidak hanya sekali, berulang kali. Kita bisa melihat misalnya di dalam surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Farji'il basara. Ini Rahman Isa. Farji'il basara hal tara. Sumarji'il. Masya Allah. Mantap. Farji'il basar hal tara min futur. Thumma rji'il basar karrataini yanqalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat ada sesuatu yang cacat pada langit? Kemudian ulangi lagi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Jadi perintah untuk melihat sesuatu berkali-kali, berulang kali, itu tersebar di dalam Al-Quran. Dan orang yang melakukan aktivitas melihat dengan cara yang semacam itu dan model yang semacam itu disebut dengan ulil absar. Disebut dengan ulil absar. Jadi tidak langsung percaya. Kalau kaitannya dengan yang rame-rame sekarang ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Tabayyun. Kalau tabayyun itu adalah klarifikasi. Jadi ada benang merah yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Ada benang merah yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Meskipun kita punya telinga dan bisa mendengar, tapi dengarkan sekali lagi. Meskipun kita punya mata untuk melihat suatu objek, janganlah hanya melihat sekali kemudian langsung kamu simpulkan, langsung kamu ambil tindakan. Lihatlah sekali lagi. Kita bisa melihat bahwa Al-Quran itu membawa kita itu kepada orang-orang yang ilmiah, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang intelektual.
Bukan hanya orang yang mendengar sesuatu langsung ditelan, melihat sesuatu langsung dimakan, terpikir sesuatu langsung dijalankan. Itu sama sekali bukan sikap Qur'ani. Sikap Qur'ani mulai ayat yang pertama kali turun Iqra. Itu artinya apa? Kita harus menganalisis, mengumpulkan sekian banyak sampel sampai kita bisa bersikap atau menyimpulkan sesuatu. Iqra. Di dalam melihat juga demikian. Kita tidak boleh hanya melihat onta dari satu perspektif, tapi harus an-nadhrah ila. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dan ini juga ulil absar. Baik, sekarang kita masuk ke ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya menyebut tentang ulil absar, atau dengan kata lain, dalam konteks apa Al-Quran menggunakan kata ulil absar? Atau dengan bahasa lain, apa sih ulil absar menurut Al-Quran? Apa sih karakteristik ulil absar menurut Al-Quran? Kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 13. Ayo Fal. Laqad kana lakum. Apalan apa? Alwi, baleni wi. Ojo apal ini. Penghinaan. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislayhim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sungguh telah ada tanda atau bukti bagimu pada dua golongan yang bertemu dalam pertempuran. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan golongan yang lain yaitu orang kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim 2 kali lipat jumlahnya. Allah menguatkan siapa yang Dia kehendaki dan pertolongannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan atau mata hati. Semangat dari ayat 13 dari surat Ali Imran itu adalah bahwa kebenaran adalah lebih baik dan lebih banyak daripada kebatilan bila dilihat oleh ulil absar. Di dalam peperangan antara muslim dan kafir pada zaman itu, kelihatannya pasukan muslim itu lebih sedikit. Sementara pasukan kafir itu lebih banyak. Akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasukan muslim itu dibantu dan ditopang oleh sekian ribu malaikat yang turut berperang. Dan ini sering terjadi ya. Ketika perang antara Afghanistan dengan Uni Soviet,
Uni Soviet kewalahan. Karena apa? Pasukan Afghanistan itu bukan hanya manusia. Pasukan Afghanistan itu juga burung-burung yang menyerang pesawat-pesawat Uni Soviet sehingga pesawat Uni Soviet itu jatuh. Burung masuk ke baling-baling, udah akhirnya pesawat jatuh. Kalau di konteks Indonesia itu perang antara Pajang dengan Mataram. Antara Pajang dengan Mataram. Pajang dengan Mataram, Pajang itu adalah negara besar, sama Mataram itu hanya tanah perdikan atau perdukuhan. Tapi ketika perang, itu pasukan Pajang itu melihat bahwa pasukan Mataram itu jumlahnya banyak sekali. Jumlahnya banyak sekali. Ditambahi lagi pada saat itu Gunung Merapi meletus yang memporak-porandakan yaitu pasukan Pajang. Artinya apa? Di sana ada sesuatu. Jadi apa sih sebetulnya sesuatu yang faktual itu apa? Fakta itu apa? Fakta itu apa? Kalian itu sebetulnya jumlahnya berapa sih? Kalian itu sebetulnya jumlahnya berapa? Kalau dilihat dari sisi fisik, ya, kalau dilihat dari sisi fisik, kalian jumlahnya paling cuma 11. Tapi kalau melihat dari sisi potensi, kalian itu adalah 11.000. Makanya pidatonya Bung Karno ya, beri aku beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Akan aku guncangkan dunia. Ini adalah cara pandang ulul absar. Ulul absar itu di dalam memandang suatu jumlah, itu tidak hanya memandang dari sisi kuantitatif, angka-angka numeratif, yaitu sampai 1 sampai 10 atau 1 sampai 100 tok. Podo-podo iki 11, 12. Tapi dia itu hafiz. Mereka itu hafiz. Sebelah sana itu adalah 30. Tapi mereka itu adalah gerombolan anak-anak pang misalnya. Tidak sama. Tidak sama. 1000-nya anak pang dengan belasan anak-anak hufat, itu lebih banyak belasan anak-anak hufat. Itu adalah cara pandang ulul absar. Jadi melihat sesuatu itu tidak dari sisi 1 sama dengan 1. Tidak. 1 yang mana? 1 yang mana dulu? Jadi matematikanya ulul absar itu beda dengan matematikanya orang biasa. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nanti dulu. 2 yang sebelah sini itu 2-nya itu apa? 2 yang sebelah sini itu 2 apa? Nah, 2-nya di sini itu adalah anak tahfidz. 2 sebelah sini itu adalah anak biasa. Itu bisa berarti 2 ditambah 2 itu adalah 50.
Itu adalah cara pandang ulil absar. Jadi melihat sesuatu itu dilihat dulu. Nek dilihat dari apa itu jenenge sosok fisiknya memang cuman 20, 29, 30. Tapi kalau dilihat dari potensinya itu adalah 30.000. Bung Karno ini bacaannya Al-Quran, jadi bisa melihat itu. Kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jadi matematika Al-Quran itu beda dengan matematika manusia biasa. Podo-podo ngetokke duit 10.000. 10.000 dimasukkan ke kotak infak. Dengan 10.000 ditukokke es teh karo gorengan 5. Yes. Hasilnya sama atau tidak? Beda. Podo-podo 10.000 nih. Enggak. 10.000 yang sini itu akan berkembang, bertambah dan bertambah. 10.000 nih sing sini akan lenyap di pagi hari bersama dengan air comberan, ya. Bodoh-bodoh ngewae duit 1 juta. Dikasih beasiswa kepada apa itu jenenge mahasiswa biasa. Yang 1 juta dikasihkan kepada mahasiswa tahfidz. Beda. Artinya adalah beda. Jadi matematika Al-Quran itu beda dengan matematika orang biasa. Dan itu yang mengetahui itu adalah ulil absar. Yang kedua, di dalam surah An-Nur ayat 44, Nur di Nur, Gus Nur di Gus Nur, waduh iki. Untuk undangan terus kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Inna fi dzalika la'ibratan lil absar. Allah menjadikan malam dan siang silih berganti. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Nah, apa yang bisa kita ambil dari situ? Bahwa hal yang biasa bagi pandangan orang awam itu bisa dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi ulil absar. Ketok siang ya sing pancene ya panas. Sing jenenge malam. Tapi bagi ulil absar itu bisa dijadikan menjadi 1000 makna. Ulil absar yang pertama itu ulil absar yang ahli pariwisata. Oke. Sing jenenge matahari terbit dari jam 4 menuju jam 6. Nek wong biasa awam biasa wis waktune tangi-tangi. Tapi bagi ahli pariwisata itu harganya macam-macam. Dari jam 4 jam 5 itu bisa dijadikan sebagai objek yaitu sunrise. Mahal itu harganya. Mahal harganya. Dari jam 4 sampai jam 6 itu menjadi destinasi yaitu sunset. Mahal harganya. Ini bagi orang awam biasa wis. Jam 3 turu meneh wis. Wis jam 5 tangi. Nek tangine nyodok kawan jam 6 wah kok isin ditutup kordene seret supaya ora ketok matahari. Bagi orang awam matahari ya biasa. Rembulan biasa. Tapi bagi ahli pariwisata apa yang bisa aku ambil? Keuntungan apa yang bisa aku ambil dari apa itu jenenge
berubahnya sinar matahari dari redup menjadi terang, menjadi panas, menjadi redup, menjadi sejuk, menjadi sepoi-sepoi. Semua ada nilainya. Dan bagi orang yang beriman, itu pun bisa menambah keimanan. Itu adalah ulil absar. Jadi melihat segala sesuatu, melihat segala sesuatu itu dari berbagai perspektif. Tidak hanya dalam satu sudut pandang, tidak hanya dari satu perspektif. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu surah Al-Hasyr ayat 2. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwal hasyr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum usuluhum min Allah. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Ini mirip-mirip dengan surah Ali Imran ayat 13, yaitu tentang sudut pandang orang kafir, sudut pandang orang-orang musyrik dengan sudut pandang orang mukmin. Bahwa yang dimaksud dengan benteng, orang kafir mengatakan benteng itu adalah tembok-tembok berduri yang kokoh. Tapi benteng bagi ulil absar itu adalah keimanan, ketawakalan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senjata bagi orang-orang kafir dan musyrik itu adalah tajamnya pedang. Tapi senjata bagi ulil absar, bagi orang-orang mukmin itu adalah kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para hadirin sekalian, demikianlah pengajian kita. Baik, kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.